yang ingin terhindar dari siksa kubur, maka banyakin sedekah. Apalagi kaum ibu-ibu, ya, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat bahwa dalam api neraka itu mayoritas penghuninya perempuan. Berarti yang banyak disiksa dalam kubur itu pun mayoritas perempuan, ya. Apa kata Nabi? Ya ma'syaran nisa, hei kamu para perempuan, tasaddaqna, kata Nabi, banyakin sedekah. Fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar, karena aku melihat mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya, yang jualan kalau memberikan sesuatu kepada orang lain yang jual nasi, harusnya 2 centong, tambahin dikit. Kalau seandainya ukurannya sangat kecil sekali ataupun sangat sedikit, tambahin dikit. Itu cara bersedekah, ya. Walaupun tak disebut-sebut, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, tapi kita sudah bersedekah. Walaupun orang yang kita berikan sedekah juga tidak tahu kalau kita berikan sedekah. Kemudian yang ketiga, amalan supaya terhindar dan selamat dari siksa kubur, wa qiraatil Quran, banyakin baca Quran. Karena mayoritas orang sekarang, Bapak Ibu, Al-Quran itu banyak yang cuman menjadi pajangan di rumah, cuman menjadi hiasan lemari saja. Bahkan terkadang debunya itu lebih tebal daripada bedaknya, ya. Debu Al-Qurannya saking tak pernah dibaca. Maka baca Quran ini akan membawa syafaat, menyelamatkan bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, cuman terkadang kalau kita buat persenan, Bapak Ibu, mana kira-kira lebih banyak kita pegang HP-nya atau pegang Qurannya? Nah, lebih banyak yang mana? Saya yakin kita lebih banyak pegang HP-nya. Bentar-bentar HP itu nggak mau lepas, ya kan? Bangun tidur, HP yang kita tengok. Baru keluar dari kamar mandi sudah HP yang kita ambil. Kalau Quran dibuat model itu, walaupun seayat 2 ayat, bentar-bentar buka Quran baca 2 ayat, itu luar biasa itu, ya. Ini ndak HP-nya lah masuk belum WA sianu, lado belum kabar dari sianu. Itu yang kita lihat, dan itulah mayoritas kita orang sekarang. Maka Al-Quran ini sudah banyak yang kita tinggalkan. Kalau dulu setiap bulan Ramadan itu mayoritas, ya, orang-orang bisa khatam Quran. Kalau sekarang bulan Ramadan belum tentu khatam Quran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, dalam rangkaian acara yang penuh dengan kemuliaan,
Mudah-mudahan kita semua juga mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur Majelis Duha Kabupaten Batanghari, dan kemudian bapak-bapak, para pengurus, para pembina Majelis Duha, para penasihat, dan kemudian umumnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kembali kita duduk bersama dalam majelis duha, dalam kajian. Mudah-mudahan semua kajian setiap hari Ahad pagi senantiasa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, dan kemudian bisa untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini tentang yang pertama, amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, dan kemudian yang kedua yaitu kapan amalan setiap manusia dilaporkan setiap minggunya. Di sini Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari perkataan al-faqih, seorang ahli fikih yang bernama Abul Lais As-Samarqandi. Apa kata beliau? Man arada ayyan juwa min azabil qabri, siapapun yang ingin selamat dari siksa kubur, kata beliau, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka hendaklah orang itu melakukan 4 macam. Jadi menurut Imam Abul Lais As-Samarqandi, Imam Abul Lais disebut dengan Al-Faqih karena memang semasa hidup beliau terkenal sebagai seorang yang ahli fikih, kemudian seorang yang ahli dalam ilmu tafsir. Kemudian As-Samarqandi ini merupakan satu kota yang berada di daerah Uzbekistan, maka disebut As-Samarqandi. Biasanya dalam kitab-kitab itu para ulama-ulama kita dibuat di ujung namanya sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi andaikan pun kita di Batanghari ini ada seseorang yang mempunyai ilmu ataupun ulama, ya, kemudian dibuat di ujung namanya itu daerah mana berasalnya ulama tersebut. Ya, kita buat contoh umpama, ya, Bapak Haji Bustami, dibuat di ujung nama beliau At-Terusani. Nah, dari terusan kan begitu. Maka ini pun sama, As-Samarqandi berasal dari Samarqand. Apa kata beliau? Siapapun yang ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah ia melakukan 4 macam. Karena siksa kubur ini merupakan satu hal yang pasti ada. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan merasakan kepada mereka
kami akan berikan kepada mereka azabul adna. Ya, apa itu azabul adna? Menurut ulama-ulama ahli tafsir, azabul adna itu merupakan siksa kubur sebelum nanti diberikan siksa yang besar kepada mereka di dalam api neraka. Maka siksa kubur ini nyata, karena Nabi kita Muhammad juga setiap beliau selesai melakukan ibadah solat, bil alamina innaka hamidum majid, beliau tidak langsung salam dalam solatnya, tidak langsung beliau salam. Kalau kita mayoritas bil alamina innaka hamidum majid, kita langsung salam. Tapi beliau tidak. Kapan beliau melakukan salam? Ketika sudah meminta dan berdoa kepada Allah, bil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah doa itu dilakukan oleh Nabi, barulah beliau salam, assalamu alaikum warahmatullah. Nah, Nabi tidak langsung salam ketika sampai fil alamina innaka hamidum majid. Maka para ulama fikih mayoritas mengatakan orang yang salam ketika hanya sampai fil alamina innaka hamidum majid itu hukumnya makruh ketika tidak menambah doa dari 3 doa yang diajarkan oleh Nabi, yang salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah, kata Nabi, min azabil qabri, dari siksa kubur. Berarti Nabi pun berlindung dari siksa kubur. Ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu benar adanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Kemudian Nabi berlindung pada siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nabi juga berlindung dari fitnahnya orang yang hidup dan orang yang mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian Nabi berlindung dari fitnahnya al-masihid dajjal. Ya, di situ Bapak Ibu disebutkan al-masihid dajjal. Yang kita tahu al-masih itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tapi kenapa muncul kalimat al-masih untuk ad-dajjal? Al-masih itu maksudnya adalah seseorang yang Allah berikan kelebihan, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Mana orang yang sudah mati mampu dia hidupkan, maka dapat gelar itu al-masih. Maka di dunia ini yang dapat gelar al-masih cuma 2, Nabi Isa al-Masih, kemudian Dajjal al-Masih. Kenapa Dajjal dijulukin dengan al-Masih? Karena Dajjal juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi nanti termasuk fitnahnya Dajjal Bapak Ibu, ketika Dajjal itu sudah muncul, maka dia akan datang kepada kita. Mana kuburan saudaramu? Mana kuburan ayah dan ibumu? Biar aku hidupkan sekarang, kata Dajjal. Maka kalau kita tunjukkan dia hidupkan, maka kemudian orang tua kita itu pun bisa hidup kembali, saudara kita itu pun bisa hidup kembali. Maka Dajjal ini hanya bisa diselesaikan, hanya bisa dibunuh oleh yang satu level dengan dia. Siapa yang satu level dengan dia? Yang punya pangkat al-Masih juga. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salam.
Yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihi salam. Maka nanti akan Allah kirimkan kembali Nabi Isa untuk membunuh Dajjal tersebut. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi siksa kubur itu adalah satu hal yang nyata walaupun kita belum pernah mengalaminya, tapi riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebenaran tentang adanya siksa kubur tersebut. Kemudian di sini disebutkan fa'ammal lati yalzamu ayyulazimaha. Adapun yang harus dilakukan oleh seseorang, 4 hal yang harus dilakukan seseorang itu. Yang pertama, fal muhafazatu 'ala salati. Yang pertama adalah menjaga ibadah salat. Kalau ingin terhindar dari siksa kubur, Allah selamatkan dari siksa kubur, fal muhafazatu 'ala shalah. Yang pertama harus bisa menjaga ibadah salat. Berarti salatnya tak pernah putus, salatnya tak pernah bolong, salatnya tidak pernah tertinggal. Jangan berharap selamat dari siksa kubur kalau salatnya tidak pernah lengkap untuk dia lakukan. Jangan berharap Allah jauhkan dari siksa kubur kalau selalu menganggap remeh terhadap ibadah solat. Makanya ibadah solat ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Kalau ibadah puasa, orang yang sakit boleh tak berpuasa, orang yang musafir boleh tidak berpuasa. Tapi kalau solat enggak ada halangan, Pak. Solat ibu tidak ada yang menghalanginya. Orang yang sakit pun masih tetap wajib solat. Yang penting akalnya masih sehat, masih tetap wajib solat. Walaupun pada dasarnya solat itu wajib dilakukan berdiri, yang tak mampu berdiri silahkan duduk. Yang tidak mampu duduk silahkan berbaring. Yang tidak mampu berbaring menggunakan isyarat dan hatinya. Tak mampu juga, hatinya pun tak bisa dia gunakan, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirkanlah 4 kali karena dia sudah mati. Nah, ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Sesakit apapun kamu, sesibuk apapun kamu, kalau solat itu tetap nomor 1. Tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Maka wajar disebutkan di sini, orang yang ingin terhindar dari siksa kubur, maka fal muhafazatu 'ala shalah, hendaklah ia menjaga solatnya dengan sebaik-baiknya. Karena solat ini juga akan merubah kepribadian setiap manusia sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan ya, salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau orangnya rajin salat, walaupun mungkin sebelum itu suka mabuk-mabukan, walaupun sebelum itu rajin melakukan maksiat, berangsur-angsur nanti akan Allah rubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Yang penting solat itu dia jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang pertama. Orang yang ingin Allah selamatkan dari siksa kubur, maka hendaklah ia menjaga solat 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang kedua, was-sadaqati, amalan untuk mencegah seseorang, menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah dengan cara bersedekah. Kalau mau terhindar dari siksa kubur, banyakin sedekah. Wajar kalau ucapan pertama dari ahli kubur, orang yang sudah dikubur, orang yang baru kita hantar ke kuburan, Bapak Ibu, ucapan pertama yang keluar dari mulut mereka, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, andaikan engkau tangguhkan ya Allah, engkau berikan kesempatan kepadaku ya Allah untuk hidup kembali ke dunia, fa asaddaqa, aku akan banyak bersedekah ya Allah. Kalau orang yang mati itu hidup lagi, Bu, uang di ATM-nya itu akan langsung dia transfer ke anak yatim, akan dia transfer untuk fakir miskin, dia berikan semuanya. Andaikan orang yang masih hidup itu tahu kegunaan dari sedekah, saya yakin tidak ada tinggal hartanya ketika dia hampir wafat. Andaikan orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali, kalau kita habis tak dapat harta warisan, ya. Andaikan yang mati itu bisa hidup kembali, habis galau, Bu. Dia sedekahin semuanya, duit yang ada dia sedekahkan, tanah yang ada dia wakafkan, semua dia berikan untuk hal-hal yang baik. Cuman mereka tak bisa kembali lagi. Kalau sudah sampai ke alam kubur tak bisa balik lagi. Maka sedekah termasuk bisa mendindingi seseorang, bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada batas waktu seseorang itu bersedekah, karena akan datang nanti suatu masa, kata beliau. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Harisah bin Ibnu Wahbin. Apa kata beliau? Tasaddaqu, kata Nabi, bersedekahlah kamu, fasayati alaikum zamanun, karena akan datang nanti suatu masa kepada kamu, yamshir rajulu bisadaqatihi, seseorang datang dan berjalan membawa sedekahnya, fayaqulul ladzi ya'ti lahu biha law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha. Maka orang yang dia datangi itu berkata, ada seseorang, kata Nabi, berjalan bawa harta untuk disedekahkan, dia tuju seseorang, maka orang yang dia tuju itu pun ngomong, kalau seandainya engkau datangnya kemarin, kata dia, laqabiltuha, aku terima kalau kemarin kau datang. Fa ammal an, adapun sekarang, la hajata li fiha, aku enggak butuh lagi itu, ya. Kalau kau kemarin datang aku terima, katanya, tapi sekarang maaf baiklah, aku enggak butuh lagi sedekah itu. Dia cari orang yang lain, ndak ketemu juga jawabannya sama, mohon maaf aku ndak nerima sedekah lagi. Ini nanti akan datang suatu masa yang seperti ini, kata Nabi, masa keemasan, di mana seluruh manusia itu hidupnya makmur, hidupnya tercukupi, sehingga manusia tidak lagi membutuhkan sedekah. Jangan sampai datang masa ini, kata Nabi, kalau kamu mau bersedekah dan masa ini sudah sampai, maka sedekahmu enggak laku lagi. Ya, kalau sekarang ibu-ibu masih banyak tak yang mau sedekah itu? Masih banyak tak? Masih banyak yang mau sedekah, yang bukan ada nama dia pun di situ, terkadang dia tuntut juga, ya tak? Nah, dia tidak dapat jatah, dia ingin dapat jatah juga. Itu kalau masa sekarang.
berarti belum datang masa yang seperti ini. Bahkan masa ini kalau seandainya datang, diletakkan emas sebesar kepala kerbau di tengah jalan, tidak ada satu pun yang mau mengambilnya. Emas sebesar kepala kerbau diletakkan di tengah jalan, Pak. Kalau masa ini sudah datang, tidak ada sedikit pun yang mau menyentuhnya. Kalau sekarang jangan, ya. Kalau sekarang jangankan emas, motor baik yang kita pakai beribadah ke masjid, balik kita solat lah hilang. Ya, motor, apalagi emas sebesar kepala apalagi emas sebesar kepala kerbau. Tapi kalau sudah sampai masa ini, wah itu luar biasa. Sedikit pun orang tidak lagi memikirkan harta, sedikit pun orang tidak lagi memikirkan apa yang akan dia dapat untuk hari itu, karena semuanya sudah berkecukupan. Tapi biasanya kalau masa ini sudah datang, tidak lama lagi kiamat lah itu, ya, tidak lama lagi kiamat lah itu. Kalau masa ini sudah, ya masa ini sudah datang. Ya, tapi tenang baik Bapak Ibu, karena Nabi mengatakan la taqumus sa'ah, hari kiamat itu belum terjadi kata beliau, hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah, sampai di muka bumi enggak ada lagi yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kalau satu pun enggak ada lagi yang menyebutkan la ilaha illallah, maka pada saat itu terjadilah hari kiamat. Tapi kalau sekarang masih banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, kapan Ustaz masanya tak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Karena nanti akan datang masanya semua orang-orang yang beriman matinya serempak mati yang beriman, ya. Ada angin yang Allah kirimkan, angin sepoi-sepoi. Siapapun yang menghirup angin itu, kalau dia beriman mati. Kalau pada saat itu datang kawan-kawan kita sudah menghirup angin tersebut, pada mati galau, kita sehat-sehat baik, ya. Ya, yang lain sudah mati, kita sehat-sehat baik. Nah, hati-hati, ya. Mungkin bisa jadi kita tidak termasuk orang yang bisa jadi kita masuk kelompok orang yang munafik. Ya, bisa jadi kita masuk kelompok orang yang munafik. Walaupun solatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi hatinya penuh dengan kemunafikan. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, angin sepoi-sepoi itu memang akan datang nanti pada masanya, yang membuat seluruh orang yang beriman meninggal bersama. Yang tinggal siapa? Yang tinggal hanya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tak beriman itu yang tinggal. Maka ketika isinya sudah orang-orang yang tak beriman, pada saat itulah baru terjadi az-zilzal, goncangnya alam semesta, melestusnya gunung, kemudian naiknya air laut, yang biasa kita sebut dengan istilah kiamat itu akan terjadi. Ya, cuman sebelum angin itu juga datang, sudah ada pertanda kalau kita itu beriman atau tidak. Karena Allah kirimkan seekor binatang yang disebut dengan dabbatul ardi. Apa tugas dari dabbatul ardi ini? Tugasnya nyetempel orang-orang yang beriman. Jadi sebelum kita mati bersama, disetempel dulu Pak, dikasih tanda apakah kita masuk kelompok yang beriman atau tidak. Yang nyetempel itu adalah dabbatul ardi. Kawan disetempel galau, kita dilewatin. Wah, itu yang kacau itu, ya kan? Nah, kawan dapat setempel, kita lewat. Wah, itu perlu untuk diwaspadai. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan datang suatu masa orang-orang tak mau lagi menerima sedekah.
Jangan sampai kamu berkeinginan sedekah pada saat itu sudah terjadi. Kalau itu sudah terjadi baru mau sedekah, tidak ada lagi gunanya sedekah kita itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah akan membuat seseorang terhindar dari siksa kubur. Terus sedekah itu apakah bisa juga Ustaz menyelamatkan saudara kita yang sudah dikubur? Sedekah yang kita buat, kita hadiahkan kepada orang yang sudah dikubur dari keluarga kita, apakah bisa menyelamatkan mereka? Ini para ulama juga mengatakan, siapapun yang bersedekah untuk keluarganya yang sudah mati, baik itu sedekah makanan atau sedekah bacaan Al-Quran, maka sedekah itu akan menyelamatkan mereka dan kemudian meringankan siksa mereka di dalam kubur. Ada satu riwayat, satu hikayat, satu cerita. Orang-orang yang berilmu pernah mengatakan, ini sebuah cerita yang termaktub dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang ulama ini pada saat tidur bermimpi. Apa mimpi beliau? Dia melihat bahwa ahli kubur atau orang-orang yang ada di dalam kubur itu keluar dari kuburnya, Bapak Ibu. Keluar mereka dari kuburnya. Kemudian pada saat keluar dari kubur, dia lihat bahwa ahli kubur itu yaltaqituna syai'an. Mereka terlihat memungut sesuatu, mengambil sesuatu. Ada yang mereka ambil di dekat kuburan itu. Kemudian ketika dia perhatikan, apalah kira-kira yang diambil. Saat dia memperhatikan orang-orang yang sedang mengambil sesuatu di dekat kuburan mereka, dia nampaklah satu orang. Satu orang itu tenang-tenang baik, Pak. Tidak ada ikut mungutin, tidak ada ikut ngambil sesuatu yang ada di sana. Santai dia duduk berpangku tangan, berpangku kaki, bergoyang kaki dia di sana. Tidak ada sedikit pun ngambil apapun. Maka dia datangin, hei fulan, apa yang mereka ambil itu? Itu mereka sedang mengambil kiriman-kiriman dari kaum muslimin, doa-doa dari kaum muslimin, sedekah-sedekah dari kaum muslimin, dan kemudian sedekah dari keluarga-keluarga mereka. Terus kenapa kau santai baik? Kenapa kamu tenang-tenang baik, tidak ikut bersama mereka mengutin apa yang diambil oleh mereka juga? Kenapa kamu tak ikut mengambilnya? Apa jawaban yang satu orang itu? Ana ghaniyun, katanya. Aku ni kayo, kata dia. Tak lepel bagi saya ngikut mengutin yang kecil-kecil model itu. Kenapa kau bisa kaya? Kenapa kamu bisa tidak ikut bersama mereka kemudian duduk santai? Aku punya anak, katanya. Anakku itu setiap hari mengkhatamkan Quran untukku, dan bacaan khataman Al-Quran itu dia hadiahkan kepada aku, dan gak putus-putus setiap hari dia baca Quran. Maka aku jadi orang kaya di sini. Aku senang di sini, kata dia. Tidak perlu aku mengutin model itu. Kalau aku langsung sawitnya yang datang, bukan berondolannya, kata dia. Kalau itu berondolan yang datang, aku sawit yang satu tandannya itu 50 kilo, katanya. Makanya kaya aku. Kalau itu berondolan yang mereka ambil. Anakku itu bekerja di pasar, kata dia. Dan kemudian bekerja di pasar, jualan makanan di pasar. Maka laki-laki yang bermimpi itu pun bangun dari tidurnya. Kemudian dia pikir-pikirkan,
Apa ionian lah ini, kata orang tadi. Dia pun seorang yang alim juga. Tapi tadi orang itu menyebutkan bahwa anaknya jualan makanan di pasar, ya, model jualan gorengan macam itulah kalau kita di sini. Maka besoknya dia datang ke pasar, Pak. Dia datang ke pasar, ketemulah seseorang yang jualan gorengan model tadi. Dan saat dia beli, mulutnya itu enggak pernah diam, komat kamit terus mulutnya. Saat dia beli, kemudian dia tanya, kenapa mulutmu tidak pernah diam? Ya, mulutmu itu, dua bibirmu terus bergetar seperti mengucapkan sesuatu. Apa jawaban laki-laki itu? Ya, benar, aku tidak pernah putus baca Al-Quran, katanya. Dan bacaan Al-Quranku itu kuhadiahkan kepada orang tuaku. Setiap aku baca Quran, kuhadiahkan kepada orang tuaku. Wah, ini sama dengan mimpi saya tadi malam ini, kata dia. Berarti ini mungkin anaknya, kan itu. Ini mungkin anaknya. Makanya orang tuanya senang di kuburan sana. Setiap hari dapat hadiah pahala. Maka besoknya itu tak berapa lama, Bapak Ibu, dia tidur dan kemudian mimpi kembali. Saat dia mimpi, ketika dia mimpi kedua kalinya, orang yang kaya dia lihat dalam mimpinya sebelum itu ternyata sudah ikut mungut berondolan. Ya, yang kaya sebelumnya tadi, yang santai-santai, sudah ikut mungut berondolan, Pak. Lah, kau kemarin kan kaya, kata dia. Ngapa sekarang sudah mungut berondolan? Ya, macam inilah, kata dia. Tidak ada lagi yang ngirim hadiah untuk saya, makanya saya ikut mungut berondolan. Terbangun pula dia dari tidurnya. Karena penasaran, besok dia pergi lagi ke pasar, Bapak Ibu. Saat pergi ke pasar, dia cari yang jual gorengan itu, ternyata nggak ketemu lagi. Dia cari kabarnya, ternyata yang jual gorengan itu sudah meninggal juga. Anaknya itu sudah meninggal, makanya tidak ada lagi yang ngirim untuk dia. Berarti kiriman yang kita kirim kepada orang tua itu bersifat sementara. Kapan kita kirim, maka itulah waktunya dia dapat sesuatu yang berharga. Beda kalau amalnya sendiri. Kalau amalnya sendiri, amal jariah yang dia lakukan semasa hidup, itu mengalir terus kepadanya. Tapi kalau yang kita bantu, sebatas kita memberikan bantuan, seperti itulah yang dia terima. Ya, samalah dengan kita orang tua, ya, yang dapat kiriman dari anak. Kalau anak tidak ngirim lagi, ya udah gigit jari, kan gitu. Tapi kalau ada gaji pensiunan, ngalir terus, ya kan? Ada terus gaji pensiunannya. Tapi kalau yang datang dari anak, kalau di-stop oleh anak, ya udah habis. Nah, jadi begitu gambarannya. Berarti kalau kita ingin orang tua kita senantiasa mendapatkan kelebihan, keutamaan dari apa yang kita sedekahkan, berarti jangan putus-putus setiap hari kita hadiahkan bacaan Al-Quran, walaupun itu hanya surah Al-Ikhlas, Qul huwallah saja pun itu sangat berarti bagi mereka. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti harus kita ingat, sedekah yang kita berikan kepada orang tua itu sifatnya sementara. Ada waktunya dia habis karena tidak mengalir, dan itu hanyalah bantuan dari anak-anaknya. Ketika anak masih ada, masih terus memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka terus mengalir. Tapi kalau anak sudah tidak memberikan sesuatu tersebut, maka terputuslah untuk dia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, orang yang ingin terhindar dari siksa kubur, maka banyakin sedekah.
apalagi kaum ibu-ibu, ya, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat bahwa dalam api neraka itu mayoritas penghuninya perempuan. Berarti yang banyak disiksa dalam kubur itu pun mayoritas perempuan, ya. Apa kata Nabi? Ya ma'syaran nisa, hei kamu para perempuan, tasaddaqna, kata Nabi, banyakin sedekah. Fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar, karena aku melihat mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya, yang jualan kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, yang jual nasi harusnya 2 centong, tambahin dikit. Kalau seandainya ukurannya sangat kecil sekali ataupun sangat sedikit, tambahin dikit. Itu cara bersedekah, ya, walaupun tak disebut-sebut, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, tapi kita sudah bersedekah. Walaupun orang yang kita berikan sedekah juga tidak tahu kalau dia kita berikan sedekah. Kemudian yang ketiga, amalan supaya terhindar dan selamat dari siksa kubur, wa qiraatil Quran, banyakin baca Quran. Karena mayoritas orang sekarang, Bapak Ibu, Al-Quran itu banyak yang cuman menjadi pajangan di rumah, cuman menjadi hiasan lemari saja. Bahkan terkadang debunya itu lebih tebal daripada bedaknya, ya, debu Al-Qurannya saking tak pernah dibaca. Maka baca Quran ini akan membawa syafaat, menyelamatkan bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, cuman terkadang kalau kita buat persenan, Bapak Ibu, mana kira-kira lebih banyak kita pegang HP-nya atau pegang Qurannya? Nah, lebih banyak yang mana? Saya yakin kita lebih banyak pegang HP-nya. Bentar-bentar HP itu nggak mau lepas, ya kan? Bangun tidur HP yang kita tengok. Baru keluar dari kamar mandi sudah HP yang kita ambil. Kalau Quran dibuat model itu, walaupun seayat 2 ayat, bentar-bentar buka Quran baca 2 ayat, wah itu luar biasa itu, ya. Ini ndak HP-nya lah masuk belum WA sianu, lah belum kabar dari sianu. Itu yang kita lihat, dan itulah mayoritas kita orang sekarang. Maka Al-Quran ini sudah banyak yang kita tinggalkan. Kalau dulu setiap bulan Ramadan itu mayoritas, ya, orang-orang bisa khatam Quran. Kalau sekarang bulan Ramadan belum tentu khatam Quran, ya. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i yang mau kita lawan tidak bisa, Pak. Imam Syafi'i itu satu hari bisa khatam 30 kali Al-Quran itu, ya, 30 kali khatam Quran dalam satu hari. Kalau kita setahun belum tentu sekali bisa khatam Quran. Nah, jadi siapapun yang banyak baca Quran, insya Allah Al-Quran akan menerangi kuburnya. Al-Quran akan menjadi syafaat baginya, menjadi penolong baginya di dalam kubur. Ya, makanya kalau kita hidup di dunia ini, setiap harinya, ya, menurut Imam Sufyan As-Sauri, siapapun yang tidak membaca Al-Quran dalam satu hari 100 ayat tidak dia baca dalam satu hari, menurut Imam Sufyan As-Sauri, maka dia akan mendapatkan laknat dari penduduk langit dan bumi. Kalau satu hari tidak baca Quran 100 ayat, ya, cuman kita yang sholat insya Allah, ya, kalau digabung-gabungin adalah mungkin jadi 100 ayat, ya kan? Itu pun kalau baca ayat.
Ya, kalau dihitung Fatihahnya baik 7 dikali 17 rakaat. Dihitung-hitunglah, tambahlah dengan yang lain-lainnya, ya tak ya? Itu cukuplah itu Ustaz katanya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa kasratit tasbihi, perbanyaklah membaca tasbih. Fa innaha tudiul qabra wa tuwassi'uhu, karena tasbih itu akan menerangi kuburan sekaligus memperluas kuburan yang sempit. Apa tasbihnya? Ya, paling tidak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih kita lakukan, kita baca, maka minimal ya 1 minggu 1 kali kita lakukan solat tasbih. Minimal 1 minggu sekali solat tasbih. Ya, kaum bapak pernah enggak nih solat tasbih ini? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak mungkin, ya tak ya? Yang belum pernah, cobalah dulu solat tasbih. Solat tasbih itu solat yang gerakannya itu selain bacaan solat yang kita baca, maka ditambah dengan bacaan ditambah dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga nanti di dalam solat itu, selesai kita solat, maka jumlah tasbihnya ada 300. Ada 300 tasbih. Ya, yang mungkin pada saat itu pinggangnya sakit, ya ada rematiknya juga agak terasa lah ketika solat tasbih, karena berdirinya pun agak lama, rukuknya pun agak lama, sujudnya pun agak lama juga. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah itu akan menjadi satu hal yang sangat ringan untuk dilakukan. Nah, jadi ini 4 yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Apa tadi? Yang pertama menjaga yang kedua bersedekah, yang ketiga membaca Al-Quran, kemudian yang keempat perbanyak membaca tasbih. Kemudian Imam Abul Lais menyambung ucapannya, wa yajtaniba arba'ata asya, dan orang yang ingin terhindar dari siksa kubur harus menghindari 4 hal. Kalaupun melakukan 4 yang tadi, sementara 4 yang lain juga ikut dilakukan, maka samuidah, kan itu. Ada 4 hal yang perlu dihindari bagi orang yang ingin Allah selamatkan dari siksa kubur. Apa itu? Yang pertama, fal kazibu, hindari berbohong. Nah, ini bagi yang suka ngota ini, ya kan? Nah, hindari berbohong. Kenapa? Alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah, wa iyyakum wal kaziba fa innahu babun min abwabin nar, kata Nabi. Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu adalah satu pintu dari pintu-pintu surga, dan kebohongan itu adalah satu pintu dari pintunya api. Ya, ini bisa juga lah berita hoax juga, kan? Nah, menyampaikan kebohongan, menyampaikan sesuatu yang tak benar. Orang yang suka berbohong, maka siksa kubur menantinya. Orang yang suka berdusta, maka siksa kubur ada di depannya. Ya, cuman berbohong ini Bapak Ibu seperti makan kacang. Kalau sudah terbiasa berbohong, ini lidah akan suka dan mudah sekali berbohong. Ya, contoh, kalau datang ke rumah, suami pulang ke rumah, kemudian istri nanya, dari mana Pak, kata istrinya.
Ya, padahal tadi habis ngumpul dengan kawannya ngota di sebuah tempat, oh dari warung si anu beli rokok, ngomong mulut dengan begitu refleksnya, ya kan? Nah, samalah dengan pedagang. Pedagang juga terkadang pada saat ada orang yang menawar dagangannya, "Bu, ini baju ini berapa? Ini bajunya 100.000. Bisa tak Bu saya ambil 80.000 baik?" Oi, kalau 80.000 modalnya beda balik, kata dia. Padahal modalnya 50.000. Nah, modal beda balik katanya, padahal modalnya 50.000. Muncul sendiri kebohongan itu kalau sudah terbiasa. Maka seperti inilah terkadang yang membuat rezeki kita enggak berkah, Pak. Modal 50.000 ditawar orang 80, modal enggak balik, kata dia. Kalau memang enggak ngasih 80.000, enggak usah sebut modalnya enggak balik. Udah enggak usah dikasih. 80.000 belum dapat, Bu. Nah, enggak usah sebut modalnya enggak balik. Itu namanya sebuah kebohongan. Yang kedua, yang membuat siksa kubur itu muncul, wal khiyanah. Orang yang suka berkhianat. Apa itu berkhianat? Seseorang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak amanah, ya, tidak amanah. Ketika diberikan kepadanya sebuah amanah, maka dia tidak menjaga amanah tersebut. Maka kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Seseorang dianggap tidak beriman kalau dia tidak punya sifat tidak punya sifat amanah. Ya, kita buatlah satu contoh umpama, ya, Pak Direktur MDN menitipkan tasnya kepada saya. "Ustaz, nitip tas saya yo." "Oh siap Pak," saya bilang. Ketika Pak Direktur pergi, ya, saya penasaran dengan isi tasnya. Maka tas itu saya buka, walaupun tidak ada yang saya ambil, tapi saya buka, saya periksa semuanya. Ini sudah tidak amanah, sudah berkhianat. Itu contoh kecilnya baik. Maka orang yang diberikan amanah tapi tidak menjaga amanah, itulah yang disebut dengan khianat. Kemudian yang ketiga, wan namimah. Orang yang akan dapat siksa kubur adalah orang yang suka mengadu domba. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Bukan berarti dia bawa kayu bakar kemana-mana, tidak. Tapi istilah kita sekarang ini ngompor-ngomporin. Datang ke sini membuat masalah. Oh, si anu ngomong begini dengan kamu. Datang ke sana ngomong itu juga. Sehingga apa? Api itu pun menyala. Sehingga antara satu dengan yang lain berselisih gara-gara dia. Model inilah yang tak boleh. Ya. Berjalan bertemu dengan satu orang dengan orang yang lain, kemudian pada akhirnya membuat adu domba antara satu dengan yang lain. Ini merupakan penyebab datangnya siksa kubur. Kalau kita datangi orang, walaupun kita berbohong, tapi untuk menyatukan dua orang yang sedang berselisih, para ulama mengatakan itu masih diperbolehkan, Pak. Contoh, kita datangi satu orang si A, kita datangi dia, kemudian kita sebutkan, tadi saya ketemu dengan si anu, sebetulnya dia menyesal tidak teguran dengan kamu, ya, menyesal dan dia ingin baikan kembali. Dan dia menyebut kepada saya, kalau si anu itu mau ketemu dengan saya di tempat ini, aku akan mau ketemu dengan dia. Dia sampaikan hal yang sama, sehingga mereka berdua ketemu di satu tempat, kemudian mereka berdua menjalin hubungan kembali dengan baik. Ini merupakan satu hal yang sangat dianjurkan. Memisahkan hubungan, mengadu domba yang tak boleh. Jadi seseorang yang mengadu domba, ngegosip, ini ngegosip ini Bu, ya,
ya ngegosip hal-hal yang tidak benar, ini bisa memicu datangnya siksa kubur. Yang keempat, yang memicu datangnya siksa kubur yang terakhir, wal baulu qaiman, orang yang suka kencing berdiri. Wah, ini mayoritas kaum laki-laki nih, ya, mayoritas kaum laki-laki yang kena ini. Ya, soalnya kalau perempuan tidak ada model itu dah. Ya, kalau kita yang kaum laki-laki banyak yang kena, apalagi sedang dalam perjalanan. Ya, ketemu ada pohon, balik pohon lah. Ya, ada mobilnya, balik mobil. Ya, dalam keadaan berdiri. Di sini disebutkan orang yang akan terkena siksa kubur itu wal baulu qaiman, orang yang suka kencing berdiri. Karena biasanya mayoritas orang yang kencing berdiri tidak dibersihkan. Mayoritas orang yang kencing berdiri tidak dibersih, makanya ini menjadi pemicu datangnya siksa kubur. Makanya hati-hati kita kaum bapak, usahakan kalau buang air kecil jangan berdiri lagi. Kalau sudah biasa berdiri, silakan cari tempat untuk jongkok ketika kita buang air kecil, karena buang air kecil berdiri bisa menjadi pemicu datangnya siksa kubur. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya cuma satu yang bisa saya sampaikan. Untuk hadis yang kedua, ya tidak bisa disampaikan karena waktu sudah habis. Ya, sudah jam 7:30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita pada malam ini yang cukup jelas disampaikan oleh Kepala kita Ustaz Haryanto yang dikutip dari